Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana Yusuf. Saya adalah dosen dari STEM Mikrosma Karawang. Latar pendidikan saya nomor S1 Teknik Informatika STEM Mikrosma pada tahun 2014. S2 saya Sistem Informasi STEMik LIKMI pada tahun 2017. Dan home base program studi saya yaitu Komputerisasi Akuntansi STEM Mikrosma Karawang. Saya pun mengajar di program studi yang lain yang ada di STEM Mikrosma. Spesialisasi bidang pengajaran saya yaitu adalah mata kuliah pemrograman. Di antaranya mata kuliah yang pernah saya ampu yaitu pemrograman visual dasar, pemrograman visual lanjut, pemrograman web dasar, pemrograman web lanjut. Untuk deskripsi mata kuliah web programming atau pemrograman web dasar yaitu mata kuliah yang membahas teknologi web serta alur pemrograman web dasar, termasuk di dalamnya yaitu dasar HTML, dasar CSS, dasar PHP, dan database MySQL. Di mana untuk mata kuliah web programming ini memiliki bobot 3 SKS yang berada di semester 2. Sebagai salah satu mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah pemrograman web lanjut. Dan adapun materi di dalam mata kuliah pemrograman web dasar ini atau web programming ini adalah pengenalan teknologi web, pengenalan alur pembuatan web, dasar HTML, dasar CSS, pengenalan PHP, dasar pemrograman PHP, penggunaan array, objek, penanganan form, session pada PHP. Yang selanjutnya pembuatan database dan koneksi pada database. Di mana pada mata kuliah web programming ini memiliki capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu memahami teknologi web dan alur pembuatan web. Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan HTML, CSS, dan PHP. Mahasiswa mampu mengimplementasikan penggunaan kode program HTML, CSS, dan PHP. Mahasiswa mampu membuat koneksi ke dalam database. Mahasiswa mampu membuat web secara dinamis yang berbasiskan PHP dan terkoneksikan ke dalam database. Teknik pembelajaran yang saya pakai yaitu menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, di mana teknik yang pertama delivery yaitu bagaimana saya mengimplementasikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Ada 2 strategi yang saya lakukan. Yang pertama yaitu penyampaian menggunakan modul ajar. Mahasiswa mengikuti contoh yang saya berikan, yang sudah saya sediakan di dalam modul. Mereka mempraktikannya secara langsung dan mereka pun bisa mengembangkan sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan untuk strategi yang kedua yaitu menggunakan small project, di mana mahasiswa diberikan tugas secara perorangan, lalu mereka mengerjakannya dan mereka mempresentasikannya di dalam kelas. Dan model atau metode pembelajaran lainnya yaitu secara praktik, diskusi, dan studi kasus. Untuk teknik yang kedua yaitu interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Ada beberapa cara dalam berinteraksi, yaitu kuliah secara offline, di mana berinteraksi secara langsung di dalam kelas sehingga proses pembelajaran berjalan secara komunikatif dan dua arah. Yang kedua, kuliah secara online menggunakan Google Meet dan hasil dari perkuliahan tersebut dalam bentuk video yang diupload ke dalam Learning Management System. Yang ketiga yaitu menggunakan Learning Management System sebagai media pengumpulan tugas sehingga saya dapat secara langsung mengetahui ketepatan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas dan saya pun bisa langsung memberikan komentar secara langsung terhadap hasil dari tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk teknik yang ketiga yaitu assessment, di mana pada pertemuan pertama perkuliahan saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dengan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut saya menjelaskan bagaimana cara saya menilai dan bobot penilaian yang saya berikan sehingga mahasiswa sudah mengetahui dan mereka bisa membuat strategi atau mempersiapkan diri
dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Berikut bobot penilaian yang saya berikan, yaitu 20% tugas, 20% kehadiran, 30% UTS, 30% UAS. Untuk kehadiran saya beri 20% karena saya coba mengapresiasi mahasiswa yang memang rajin dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah web programming sebagai berikut. Apa itu web ya? Jadi web itu adalah kumpulan halaman yang saling berhubungan. Umumnya disimpan di dalam sebuah server. Salah satu contohnya adalah web Systemic Rosma.ac.id. Jadi maksudnya yang saling berhubungan itu seperti apa? Ketika kalian mengklik menu home, menu about gitu ya, maka akan pindah ke halaman yang lain, tetapi masih di tampilan yang sama. Misalkan seperti itu. Ya, mungkin yang akan kita pelajari di web pemrograman dasar ini adalah HTML dan CSS. Jadi kita belajar dasarnya terlebih dahulu, gitu ya. Untuk membantu kita lebih mempermudah pembuatan website nantinya. Ya berarti kita harus mempelajari dasarnya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, dasar dari pemrograman web ini yaitu kita harus mempelajari terkait HTML dan CSS. Ya. Nah, berikutnya adalah apa itu HTML? Ada yang sudah pernah tahu apa itu HTML? Kira-kira ada yang sudah pernah mendengar HTML itu apa? Apa man? HTML apa man? HTML itu sebuah web ya Pak, kalau nggak salah. Oke, jadi HTML itu adalah sebuah bahasa pemrograman atau kepanjangan dari Hypertext Markup Language ya, yang merupakan bahasa interpretasi yang digunakan pada sebuah halaman website. Gitu ya. Jadi bahasa HTML ini yang memang digunakan sebagai dasar untuk membuat sebuah website. Gitu ya. Nah, HTML mendeskripsikan struktur halaman web yang ditulis dengan elemen atau tag, gitu ya. Jadi ada sebuah tag, ada elemen dan ada atribut. Nah, secara umumnya seperti ini, gitu ya. Ya, ada tag pembuka, tag penutup, ya. Ini terbagi dari tag dan ada elemen dan ada atribut. Jadi apa sih tag itu? Apa sih elemen itu? Apa sih atribut itu? Gitu ya. Mana sih yang akan dimunculkan di dalam webnya itu? Nah, mungkin di dalam struktur HTML ini yang perlu kalian ketahui adalah di mana ketika head ini dia berfungsi hanya memberi judul pada sebuah tab di web browsernya. Nah, ini ya kalau head ini. Kalau body ini yang akan memunculkan data yang akan kita masukkan ke dalam webnya nanti. Jadi secara umum data yang dimunculkan di dalam website itu tersimpan di dalam sebuah body, ya, di dalam tag HTML ini. Ya, jadi kalau kalian perhatikan di umumnya di semua website itu ada head, ada tag head, ada tag body. Di mana tag head ini digunakan untuk membuat title atau judul. Dan kalau untuk body itu digunakan untuk menyimpan halaman dari sebuah website. Websitenya dari Systemic Rosma. Nah, yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan sebuah head atau title itu yang seperti ini. Kalau kalian terlihat, ya, jadi ini ada judul di tabnya Systemic Rosma. Nah, ini adalah
ada di dalam tag head. Kalau yang ini isi dari tampilan websitenya ini ada di dalam tag body. Ya, jadi ini adalah dasar yang harus kalian ketahui. Kalau kita bisa inspect element, ya, kita lihat strukturnya, umumnya sebuah website itu seperti ini. Nah, ya. Umumnya seperti ini. Jadi ada tag headnya, ada body, dan ada HTML. Ini adalah sebuah website. Ya, jadi makanya sebelum kita bisa membuat website yang kompleks seperti ini, ya kita harus tahu dasarnya dulu seperti apa. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait HTML atau terkait websitenya? Untuk tag ukuran HTML apa beda? Oke, jadi kalau untuk ukuran, yang dimaksud dengan ukuran HTML itu seperti apa? Jadi, kenapa? Tagnya. Nah, jadi kalau untuk tagnya sendiri, kan di dalam HTML itu seperti kalau tadi di dalam sini, ya, ini ada H1 gitu ya. Ini adalah ukuran dari sebuah tulisan. Ada, kalau untuk H1 umumnya biasanya digunakan sebagai judul. Itu ada terbagi menjadi ada H1, H2 sampai paling terkecil itu adalah H7. Kita coba praktikkan gitu ya. Dari struktur ini kita coba praktikkan. Nah, jadi nanti kalian silakan dibuka untuk visualnya, ya. Aplikasi yang kita pergunakan untuk editor dari websitenya adalah menggunakan Visual Studio. Ya, jadi silakan dibuka Visual Studio-nya. Nah, karena kita akan membuat sebuah HTML, ya, berarti nanti kalian setelah membuka Visual Studio-nya, ya, setelah membuka ini, ya, kalian pilih yang new, ya, ini pilih yang new. Nah, ketika memilih new, kalian di sini akan diarahkan. Silakan kalian kasih nama dan tipe filenya apa? Karena kita mau belajar HTML, berarti kasih nama misalkan ini latihan.html. Ya, jadi kalau untuk HTML ekstensinya itu adalah .html. Kalau sudah di enter, nanti akan diarahkan kalian mau menyimpan filenya ini di mana? Ya, silakan cari tempat penyimpanan foldernya. Misalkan saya tempatkan di sini, web. Kalau sudah di create file. Nah, tampilannya seperti ini, ya. Nah, kita coba ketikkan struktur dari HTML ini, gitu ya. Kita coba yang pertama kita buat tag pembuka. Jadi cara membuatnya seperti ini, kurung lebih kecil HTML seperti ini. Nah, jadi kalau dengan Visual Studio otomatis itu langsung akan dibuatkan tag pembuka dan tag penutupnya, gitu ya. Jadi secara otomatis nih, tag pembuka dan penutupnya ini sudah dibuatkan. Nah, lalu kita buat yang head. Gitu ya. Seperti ini. Secara otomatis pun tag penutupnya juga akan dibuatkan, gitu ya. Yang head. Nah, jadi kan tadi urutannya seperti ini strukturnya. Lalu ada body. Nah, seperti ini. Nah, umumnya struktur dari HTML itu adalah seperti ini. Ada tag pembuka, tag penutup, gitu ya. Nah, lalu ada tag head dan tag body, ya. Jadi seperti ini. Nah, berikutnya adalah kalau kita mau memberi judul, berarti di tag head kita buat sebuah tag baru dengan nama title. Nah, lalu di tengah-tengahnya misalkan judulnya apa? Web dasar. Nah, lalu
di dalam bodinya apa yang mau kita munculkan? Tadi ya menjawab pertanyaan dari Akmal, biar kita tahu ukurannya nih. Nah, kalau mau menentukan ukuran bisa kita menggunakan H1, misalkan stemming rosma. Nah, jadi biar kalian tahu bedanya, kita buat ini H1, kita buat lagi H2, lalu kita buat lagi H3. Nah, ya, jadi semua tulisan yang ada di dalam semua tulisan yang ada di dalam body ini yang nantinya akan dimunculkan di dalam browser kita. Ya. Nah, cara memunculkan di dalam browsernya seperti apa? Untuk HTML, nah ini jangan lupa di-save. Kalian tinggal buka foldernya, gitu ya. Tinggal dibuka foldernya. Nanti di dalam foldernya itu ada satu file yang tadi sudah kita buat, latihan.html, ini nama filenya. Nah ini ya, latihan.html. Lalu kalian tinggal klik kanan, open with, langsung aja kita arahkan ke browser kalian itu apa. Nah seperti ini. Jadi ketika dimunculkan di dalam browsernya seperti ini, gitu ya. Yang sudah ini ada tulisan yang ada di dalam body. Ini adalah tulisan yang tadi ada di title-nya. Gitu ya. Jadi kalau title itu menjadi judul di tab browser kita, ya. Dan kalau untuk tulisan yang ada di dalam tag body itu yang akan dimunculkan di dalam web browser kita. Nah ukurannya seperti yang tadi ditanyakan oleh Akmal, ya seperti ini. Ini kalau H1, ini H2, H3. Semakin besar angka ya, maka ukurannya pun akan semakin kecil. Gitu. Oke ya. Jadi silakan kalian coba praktikkan gitu ya. Nanti kalau ada yang kesulitan boleh silakan ditanyakan. Ya. Untuk materi yang berikutnya setelah kita bahas HTML, kita bahas terkait CSS. Apa sih CSS? CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu dokumen yang berisi definisi untuk sebuah dokumen HTML atau untuk mengatur tampilan di dalam website kita, gitu ya. Nah, CSS sendiri yaitu mempunyai format penulisan seperti ini. Ada property dan ada value, gitu ya. Ada selector, ada property dan value. Strukturnya seperti ini, gitu ya. Struktur dari CSS seperti ini. Nah, kalau sudah dikombinasikan ke dalam HTML, gitu ya, nanti untuk selector, untuk property dan value-nya seperti apa? Nah seperti ini. Karena ada tiga teknik, ada tiga cara untuk memasukkan HTML ke dalam, memasukkan CSS ke dalam HTML. Nah jadi seperti ini. Ini ada yang inline style, ada yang internal style, lalu yang ketiga ada yang external style, ya. Nah, jadi ketika kita mau menuliskan selector itu apa? Selector adalah tag dari HTML-nya. Property itu tulisan atau tampilannya mau dibuat seperti apa? Mau dikasih background kah? Mau tulisannya diperbesar kah? Gitu ya. Nah, lalu value-nya kira-kira ukurannya mau jadi seperti apa? Nah, misalkan seperti ini. Ya, jadi H1 itu font size-nya, ukurannya akan dibuat menjadi 40 pixel. Lalu di sini ada color orange, warna tulisannya akan dirubah menjadi warna orange, gitu ya. Nah seperti ini. Ini kalau yang inline, jadi CSS-nya langsung dimasukkan di dalam tag-nya nih. H1 style seperti ini. Kalau ini yang internal, dimana kalau internal itu di dalam tag head-nya kita menambahkan sebuah tag style. Saya contohkan biar kalian ada gambaran, gitu ya. Nah, kita melanjutkan dari yang tadi. Nah, seperti ini. Ini kan kita udah punya dokumen HTML-nya. Lalu kita tambahkan CSS. Nah, oke. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu terkait CSS? Fungsi CSS sendiri itu buat apa? Oke.
fungsi dari CSS sendiri itu adalah untuk merubah atau memperbagus tampilan dari website kita. Ya, misalkan gini, kalau yang tadi sudah kita buat tampilannya itu seperti ini, ya, tulisannya warna hitam, lalu misalkan antara stemming dengan rosmanya ini font family-nya atau jenis fontnya itu masih Times New Roman atau kalian mau mengganti ke jenis font yang lain, ya. Nah, dengan adanya CSS gitu ya, fungsinya kita bisa mempercantik tampilan. Misalkan seperti ini. Kita menggunakan metode dari internal CSS. Nah, caranya seperti ini. Di dalam tag head kalian nanti tambahkan tag style seperti ini. Lalu di dalam tag style-nya kita tambahkan selektor yang mau kita rubah warnanya. Misalkan yang H1 ini kita akan rubah warnanya menjadi warna merah yang tadinya hitam. Caranya gini, kita tambahkan H1 sebagai selektornya, lalu kurung kurawal, buka dan tutup. Nah, di dalamnya kita rubah menjadi font size-nya, ukurannya menjadi misalkan 50 px, dan satu lagi color, warnanya kita rubah menjadi warna ini, merah, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi kita buat sebuah textile, lalu ada H1, ini adalah selektornya, dan di dalamnya ada properti font size dan color. Yang tadinya H1 ini, yang di dalam body ada tag H1 ini, tulisannya warna hitam, itu nanti akan berubah menjadi warna merah. Nah, ini ya. Lalu setelah kita tambahkan, kita save, lalu kita refresh di dalam browser. Nah, maka jadi seperti ini. Ukurannya akan lebih membesar, ya, dan tulisannya menjadi warna merah. Itu adalah fungsi dari CSS. Dia bisa merubah jenis font, ukuran fontnya, dan warna dari fontnya. Jadi tampilan webnya website kita bisa menjadi lebih baik atau lebih menarik nantinya. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti silakan kalian coba praktek. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti kalian bisa melalui email atau melalui WhatsApp untuk diskusi lebih lanjutnya. Ya, mungkin itu saja untuk materi pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan cara saya mengajar kepada mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.